Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8A dan 8C. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang proses produksi kerajinan bahan lunak. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini, Ibu akan menjelaskan tentang proses produksi kerajinan bahan lunak. Go! Jadi, beragam benda kerajinan itu dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya adalah membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa sih membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya juga harus mengacu pada persyaratan. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah yang pertama, kegunaan atau utility. Maksudnya adalah benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Syarat yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Maksudnya di sini adalah benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir yang didesain ada pegangannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Maksudnya adalah benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud dengan nilai gunanya. Contohnya adalah sepatu yang sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Kemudian syarat nomor 4 adalah keamanan atau safety. Maksudnya di sini adalah benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa yang harus mempertimbangkan komposisi zat, pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Kemudian syarat nomor 5 adalah keindahan atau estetik. Maksudnya di sini adalah benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding dengan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Kemudian karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah penentuan bahan. Jadi tentukan bahan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah cari ide dari berbagai sumber. Yang ketiga membuat sketsa karya. Kemudian tentukan sketsa terbaik. Yang kelima adalah kumpulkan alat dan bahan. Yang keenam pembuatan produk. Yang ketujuh evaluasi atau uji coba produk. Dan yang terakhir adalah revisi produk. Baiklah, untuk tugas pada pertemuan kali ini silakan catat materi yang telah Ibu berikan, kemudian foto dan kirimkan ke Google Classroom. Ibu tunggu. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.